Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Senang bisa menyapa Anda semua pada saat ini. Kita akan belajar kembali merenungkan dari 1 Yohanes. Saat ini kita akan melihat pasal pertama dari kitab ini dari ayat yang ke-9 dan ke-10. Dikatakan seperti ini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kita akan fokus kepada kata pertama di ayat 9 bagian awal, yaitu kata mengaku dosa. Mengaku, pengakuan. Ketika Anda mendengar kata ini, apa yang muncul di benak Anda? Bagi saya, kata pengakuan yang muncul di benak saya adalah ketika ada beberapa orang di sosial media, mereka memberikan sebuah pernyataan, pengakuan atas tindakan yang mereka lakukan. Mereka melakukan pernyataan atas kesalahan yang mereka buat. Entah itu menyinggung orang lain, maupun itu benar-benar secara mutlak salah bagi masyarakat luas. Pengakuan seringkali dimaknai sebagai kita setuju terhadap tuduhan orang bahwa kita melakukan kesalahan. Mengaku kita sedang berkata jujur apa adanya atas apa yang sudah kita lakukan, apapun, baik itu baik maupun salah. Pengakuan bukan hanya untuk menyetujui atau menyatakan apa yang sudah kita lakukan, tetapi juga dapat dimaknai sebagai pernyataan perubahan. Saya ulangi, pengakuan dapat dimaknai sebagai pernyataan perubahan. Apa artinya? Di mana kita sedang menyatakan diri kita bersalah dan kita akan melakukan sebuah komitmen untuk tidak melakukannya lagi. Ketika kita mengakui dosa di hadapan Bapa di surga, maka kita sedang berkata bahwa aku memutus siklus dosa dan mulai sekarang aku akan hidup lebih baik dan tidak melakukan dosa yang sama. Jemaat Tuhan, pengakuan bukan semata-mata supaya kita bisa melepaskan rasa bersalah, tetapi supaya kita bisa memperbaiki hubungan kita. Memperbaiki hubungan kita dengan Bapa di surga yang sudah melihat semua perbuatan buruk kita dan memperbaiki hubungan kita dengan orang yang dimana kita melakukan kesalahan di sana. Dan ayat 9 tadi memberitahu kepada kita, jika kita melakukan sebuah pengakuan dosa di hadapan Tuhan dan melakukan pengakuan dosa kepada orang-orang di sekitar kita yang kita percayai, maka Tuhan yang setia dan adil itu akan mengampuni kita dan menyucikan segala kejahatan kita. Hari ini, mari kita renungkan sejenak. Adakah sebuah kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, maupun dosa yang tersembunyi yang banyak orang tidak tahu? Kita perlu mengakuinya di hadapan Bapa di surga, memohon ampun, karena Dia Bapa yang adil, Dia Bapa yang benar, yang sanggup mengampuni dan menyucikan dosa. Dan pengakuan dosa itu sebagai ungkapan bahwa kita akan berubah dan tidak akan melakukannya lagi. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami mohon ampun atas semua dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Kami tahu Tuhan, kami bukan manusia yang sempurna. Kami bukan manusia yang tidak lepas dari kesalahan dan maupun dosa. Hari ini kami mengakui semua dosa dan kesalahan kami. Mohon ampun ya Tuhan, jika kami mendukakan hati-Mu, jika kami tidak membuat Engkau senang atas tindakan kami. Hari ini Tuhan, kami mau bertobat. Kami mau melakukan semua firman-Mu. Kami mau meninggalkan semua kebiasaan lama kami, gaya hidup kami yang jahat. Dan kami akan melakukan semua prinsip-prinsip kerajaan Allah yang kami temukan dalam firman-Mu. Tolong seluruh umat-Mu Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik, bertumbuh, semakin serupa dengan Engkau. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan
yang saya kasihi, pengakuan dosa adalah ekspresi dari kita untuk berubah menjadi seseorang yang lebih baik serupa dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.